Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh alangkah bahagianya kita karena telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari semula, sekarang, dan sampai selama-lamanya, janjinya tak pernah diingkari dan tepat pada waktunya. Firman-Nya dalam Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan saat ini Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadirannya yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat hening bagi kita semua. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah ibadah Jumat Agung ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Mari kita nyanyikan pujian karya terbesar. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat, kami persilahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengakui akan dosa-dosa secara pribadi terlebih dahulu. Demikian
doa penyesalan kami, ya Allah. Kami sungguh menyesali akan dosa-dosa kami, akan kesalahan kami. Kami sungguh menyesali bahwa kami tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberitakan berita anugerah yang diambilkan dari Yesaya 64, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-8. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah bersama-sama kita terima berita anugerah ini dengan sukacita, dan mari kita bangkit berdiri, kita sanggupi dengan pujian, bukan dengan barang fana. Dengan
jemaat yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingannya dengan bersama kita berdoa. Di hari Jumat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mengenang kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah di saat ini, firman yang akan kami bacakan, cerita tentang kematian-Mu di atas kayu salib, boleh mengilhami hidup kami, boleh memperbarui kehidupan kami. Biarlah pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan benar-benar boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, lembutkanlah hati kami yang keras, bukalah pikiran kami yang tertutup. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan saat ini bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-38. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, silahkan menyimak. Yohanes 19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-38. Yang begini bunyi firman-Nya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak ditinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disebelahkan, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu. Nampaknya saat ini mungkin saat yang membahagiakan seharusnya bagi kita, karena di Minggu Suci ini
kita biasanya melakukan banyak aktivitas di gereja, kita melakukan banyak ibadah di gereja, tetapi saat ini kita harus berdiam diri di rumah dengan keadaan yang mungkin mulai bosan, dan mungkin lemak-lemak sudah mulai menempel pada lengan dan kaki, atau juga pada perut Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan bahwa positif, ya kan? Positif berat badan naik walaupun negatif corona. Menjadi jokes atau meme yang sering muncul dalam dunia telekomunikasi atau media sosial anak-anak muda zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita hidup dalam budaya modern, tetapi juga kita pasti pernah mengalami atau kita pernah hidup dalam dunia yang sedikit kuno, dunia tradisional dengan segala permainannya. Nah, ketika kita hidup dalam suatu budaya atau suatu masa, pasti ada budaya-budaya yang lain yang boleh kita kenal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat, menyaksikan bacaan kita pada saat ini, Yesus juga hidup dalam banyak kebudayaan yang dijumpai dalam pelayanannya. Setidaknya dalam teks bacaan kita ada 3 budaya yang Yesus jumpai dalam pelayanannya, yaitu budaya orang Yunani dengan gnostiknya. Dia menganggap bahwa tubuh adalah jahat, tubuh adalah jelek, maka roh itu baik. Jadi sebenarnya bagi orang-orang Yunani, gnostik menganggap bahwa tubuh yang suci, tubuh yang baik itu terperangkap dalam tubuh yang jahat. Roh yang baik terperangkap dalam tubuh yang jahat. Yang kedua, Yesus hidup dalam dunia orang Romawi dan juga orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kebudayaan antara orang Yahudi dan orang Romawi, ada sedikit perbedaan terhadap perlakuan tentang hukuman salib. Bagi orang-orang Romawi, hukuman salib adalah hukuman yang memalukan, hukuman yang menyakitkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Menurut tradisi orang-orang Romawi, ketika ada seorang yang disalib, mereka akan dibiarkan tergantung di kayu salib. Mereka tidak akan langsung dibunuh dan sebagainya, tetapi dibiarkan mengalami kesakitan di atas kayu salib dengan luka bekas cambuk, luka bekas jatuh. Orang-orang dijemur, Bapak Ibu bayangkan. Orang dijemur, mungkin kita berjemur menghadapi corona, 1 atau 2 jam sudah menganggap itu terlalu lama. Bayangkan orang yang disalib bisa dijemur berhari-hari dan tidak diberi makan dan minum. Bahkan ketika malam datang, mereka tidak diberikan pelindung atau apapun, sehingga nyamuk bisa menggigit mereka. Bayangkan kalau itu adalah nyamuk demam berdarah atau nyamuk pembawa penyakit. Bayangkan ketika siang, tubuh yang luka itu bisa digerogoti oleh lalat. Betapa menjijikkannya. Dan ketika mayat-mayat itu mati, dan ketika orang-orang itu mati menjadi mayat, mereka tidak akan langsung dikuburkan. Tetapi orang-orang Romawi hanya akan menurunkan mayat itu, lalu membiarkannya tergeletak membusuk atau dimakan belatung. Membayangkan hal semacam itu, kita mungkin akan menjadi sedikit jijik dan miris terhadap perlakuan orang-orang Romawi. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka sedikit memiliki aturan yang ketat terhadap bagaimana perlakuan orang-orang yang disalibkan. Dalam hukum orang Yahudi, mereka yang disalibkan tidak boleh lama-lama tergantung, tidak boleh berlama-lama ada di tiang salib. Ketika orang itu sudah mati, orang Yahudi harus menguburkan mayat itu. Ada hukum positifnya di kalangan orang Yahudi. Bahkan Bapak Ibu, orang Yahudi menyediakan makam khusus bagi orang yang sudah mati. Yang pertama adalah makam untuk orang-orang yang tidak disalib, dan yang kedua adalah makam untuk orang-orang yang disalib. Nah, inilah kisah kebudayaan yang Yesus alami ketika Yesus berpelayanan pada waktu itu. Kita bisa membayangkan Yesus bagaimana keadaannya pada waktu itu ketika disalib. Dia diperebutkan di antara kedua kebudayaan dengan hukumnya masing-masing. Sebenarnya kalau kita melihat data dan sejarah dalam Alkitab kebudayaan Yesus pada waktu itu,
kita bisa melihat bahwa Yesus adalah benar-benar mati. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang benar-benar disalibkan. Tidak ada lagi yang mengatakan apakah itu benar Yesus ataukah itu Yudas yang memiliki rupa seperti Yesus. Tetapi saya mengatakan bahwa yang mati itu benar-benar Yesus sendiri. Dia yang menderita di atas kayu salib itu. Seharusnya kalau kita melihat kebudayaan, melihat data sejarah dari berbagai referensi, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi pertanyaan apakah yang mati itu benar-benar Yesus. Tetapi selalu ada saja orang yang meragukan bahwa Yesus tidaklah mati, karena yang mati adalah orang lain yang menyerupai dia. Bapak Ibu yang terkasih, data yang boleh kita lakukan tadi, yang boleh kita lihat adalah orang Yahudi sangat teliti dalam melihat hukuman salib, apakah orang itu mati atau tidak. Tadi ketika menjelang persiapan Paskah, orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat-mayat itu dan untuk memastikan apakah orang itu sudah meninggal atau belum. Tadi dikatakan akan diremukkan kakinya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi melihat, bangsa Romawi melihat bahwa Yesus sudah mati, lalu tidak jadi diremukkan kakinya, tetapi Yesus ditombak di bagian lambungnya. Dan mereka yang menyaksikan sendiri mengatakan ini benar bahwa ini adalah Yesus. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang nyata yang saya lihat secara sendiri. Saya mengatakan lagi bahwa Yesus benar-benar mati, bukan orang lain, bukan Yudas yang dikatakan menyerupai dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu pertanyaannya adalah, kalau Yesus benar-benar mati, siapakah yang akan menguburkan Yesus? Padahal waktu itu adalah waktu persiapan hari Sabat, hari Paskah. Dalam hari-hari besar orang Yahudi, mereka senantiasa mempersiapkan diri mereka dengan aturannya. Dalam suatu hari ibadah, suatu hari besar, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan. Mereka tidak boleh melakukan bahkan aktivitas keseharian pun mereka tidak boleh melakukannya. Lalu siapa yang akan memakamkan Yesus? Pemakaman itu mahal, tidak mungkin murid-muridnya, tidak mungkin juga gurunya, tidak mungkin juga ibunya. Lalu siapa? Kita bisa menemukan jawabannya di ayat yang ke-38. Di situ dikatakan ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan Yusuf dari Arimatea adalah murid Yesus, tetapi dalam bacaan yang lain, dalam Matius 27 ayat yang ke-57 dikatakan Yusuf itu adalah seorang murid Yesus, dia adalah seorang yang kaya. Sedangkan dalam Markus 15 ayatnya yang ke-43 dikatakan bahwa dia adalah anggota majelis besar. Dan sedangkan dalam Lukas 22 ayat 50 sampai dengan 51 dikatakan dia adalah majelis besar dan dia adalah orang baik. Ternyata di tengah kebingungan siapakah yang akan menyalibkan Yesus, muncullah seorang yang telah ditentukan untuk menguburkan jasad Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Bapak Ibu yang terkasih, pernah menonton sulapnya Demian, sang ilusionis? Pernah ya Bapak Ibu? Mungkin kalau simbah-simbah tidak pernah, ya saya anggap saja Bapak Ibu pernah melihatnya. Satu ikon yang sangat kental yang dilakukan oleh Demian adalah ketika sudah pada akhir di closingnya, Demian mengatakan sembrono. Oh bukan ya Pak Ibu ya, mengatakan sempurna. Artinya apa? Ketika Demian mengatakan sempurna, itu artinya bahwa trik sulapnya berhasil menghibur, bahwa trik sulapnya itu bisa sempurna dan tidak ada kesalahan, sehingga trik sulapnya itu bisa menjadi hiburan dan dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, sepertinya mungkin Demian ini terinspirasi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, di tengah-tengah
kehausan, lelah tubuhnya, Tuhan Yesus mengatakan, telah selesai. Yesus mengatakan telah selesai. Apa maksudnya ini? Apa yang sudah selesai? Bukankah dia masih hidup? Bukankah dia belum bangkit? Apa yang Yesus maksudkan dengan sudah selesai? Yang Yesus maksudkan adalah ini memang adalah episode terakhir kehidupannya. Mungkin ibu-ibu, tante-tante yang di rumah itu ya, episode terakhir menjadi episode yang paling ditunggu-tunggu. Wah, nanti endingnya gimana ya, nikah sama siapa? Episode terakhir menjadi episode yang paling ditunggu-tunggu. Klimaksnya di situ. Inilah episode terakhir kehidupan Yesus. Setelah mengatakan itu, Yesus lalu meletakkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepadanya. Telah selesai, sempurna. Ini memang sudah selesai tugas dan tanggung jawab Yesus sebagai seorang manusia dalam menjalankan penggenapan yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar kata selesai, mungkin itu akan menyukacitakan bagi kita semua. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, woi, hore, tugasku sudah rampung, aku sudah bebas. Oh, khotbahku bariki rampung, bariki aku iso dolan, gitu kan? Kalau saya mengatakan begitu, tapi Bapak Ibu mengatakan, wah, selesai, cicilannya rampung, iso nyicil sing liyane, cicilane sing iki kurang sithik, rancang nyicil apa sing tak pengini. Ketika selesai dengan tugas dan tanggung jawab kita, itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Tapi bayangkan ketika itu yang mengatakan selesai adalah seorang guru pada saat ujian dan kita belum menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Apa yang akan kita rasakan sebagai seorang murid? Tentu akan kebingungan. Wah, urung rampung, urung tak isi. Wah, dengan ilmu BIM Salabim, set, langsung coret-coret 5 menit 50 soal, rampung. Kata selesai bagi yang sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya menjadi sebuah sukacita dan kebebasan. Tetapi bagi mereka yang belum melakukannya, itu akan menjadi sebuah ketakutan dan beban yang akan senantiasa menghantui kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kematian Yesus tentu mendatangkan pilu dan duka bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mungkin ketika kita menyaksikan orang-orang yang terkasih dalam keadaan terkapar, sakit, dan menderita, kita pun akan mengalami hal yang sama. Tetapi kita juga saat ini baru menyadari, nyatanya kematian Yesus bukan hanya kematian yang pilu mendatangkan duka cita bagi orang-orang yang ditinggalkan. Ternyata kematian Yesus ini adalah kematian yang membangkitkan harapan. Kematian Yesus adalah yang membangkitkan kehidupan. Dan saat ini bukankah hidup kita itu juga dalam pengharapan? Kita hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita hidup dalam pengharapan Yesus Kristus, bukankah seharusnya kita juga membagikan pengharapan itu kepada mereka semua yang saat ini tertekan, yang saat ini sedang bermasalah? Sebagai seorang laki-laki, saya mengatakan ya, pengharapan itu saat ini menjadi sesuatu yang sangat langka. Sebagai seorang pria, ya mungkin saya menggambarkannya, pengharapan itu ya seperti wanita. Susah untuk mendapatkan wanita yang baik, sederhana, dan mau menerima. Mungkin saya mengatakan bahwa perempuan itu ya kamu lah. Kamu, ya yang sekarang itu lagi pegang HP di depan komputer, ya kamu wanitanya. Nggak sama malu-malu, senyum aja, ya kan? Mungkin kata apa, Pak Nanten nggak jelas, tapi kamu adalah orang yang istimewa, kamu adalah orang yang langka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pengharapan itu senantiasa ingin dimiliki oleh semua orang, bukankah seharusnya saat ini kita juga membagikan pengharapan itu kepada setiap orang yang membutuhkan? Bisa mengatakan bahwa pengharapan saat ini menjadi langka. Kita dalam saat ini semua dalam keadaan sulit. Siapa yang tidak takut kehilangan keluarga karena penyakit corona? Siapa yang tidak takut kita menjadi orang yang dalam pantauan atau pasien dalam pantauan, bahkan kita akan menjadi orang yang positif corona? Dalam beberapa kasus dan berita kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana kesakitan orang-orang yang menjadi ODP,
orang-orang pasien dalam pengawasan atau mereka yang positif. Bahkan mereka yang meninggal pun ditolak oleh sanak keluarganya. Ada mereka yang ditolak oleh tetangganya sendiri. Ada mereka juga yang ditolak oleh masyarakat. Bapak Ibu bisa melihat betapa menyedihkannya itu. Ketika kita ingin merasa diterima, dihargai dan dicintai, tetapi kita menolak orang lain. Memprihatinkan sekali di saat kita susah, ada orang lain ingin diterima, kita malah menolak mereka. Sungguh sangat menyedihkan ketika saya melihat berita itu. Ketika ada seorang pengantar jenazah menggunakan ambulan dengan APD yang lengkap, dia akan masuk ke dalam desanya, sudah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tetapi mobil itu dihalangi untuk masuk kampung oleh warganya sendiri, oleh teman-teman tetangganya. Mobilnya dilempari, mobilnya tidak boleh masuk, suruh putar balik. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau keadaan itu menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa orang-orang yang kita kasihi. Betapa menderitanya kita menghadapi keadaan yang sakit. Kita kebingungan, tetapi kita juga tidak memiliki tempat untuk mengadu. Kita tidak ada tempat untuk bersandar. Kita tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Pada siapakah kita akan mengadu? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan kita bersama dalam kehidupan yang susah ini. Kita adalah orang yang hidup dalam Yesus Kristus. Kita memiliki pengharapan karenanya. Oleh sebab itu, ketika ingin menjadi dunia yang damai, ketika kamu ingin dunia ini damai, ya mari kita selaraskan antara pengharapan kita dengan tindakan. Kita berpengharapan bahwa kita dapat hidup dalam dunia yang damai, tidak ada kesakitan, tidak ada keluh kesah. Kita ingin hidup kita damai dan enak. Tetapi bagaimana itu terwujud kalau kita tidak menolong mereka yang berkesusahan? Bagaimana dunia ini akan menjadi damai kalau kita tidak berbuat sesuatu yang nyata, yang bisa membantu mengangkat saudara-saudara kita? Bagaimana dunia ini akan menjadi damai? Bagaimana pengharapan itu menjadi nyata kalau kita sendiri, orang yang memiliki pengharapan akan kedamaian itu, tidak berusaha mewujudkan kedamaian itu tengah-tengah dunia ini? Banyak orang mengetah-hata benda, jabatan, kehormatan. Supaya apa? Hanya satu hal yang mereka inginkan, yaitu supaya mereka dapat hidup dengan damai. Tapi damai tidak akan terwujud jikalau kita hidup saling menolak. Kita tidak akan hidup dengan damai kalau kita hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang kelaparan akan terus mengemis, mereka yang menderita akan terus merengek, mereka yang kesedihan akan terus menangis. Jika kita hanya diam saja, suara-suara yang menyedihkan itu akan senantiasa terdengar dalam kehidupan kita. Emas, uang, segala sesuatu yang kita miliki tidak akan dapat menutup hal itu, tidak akan bisa menutup telinga kita terhadap hal-hal itu. Jika kita ingin merasakan damai dalam kehidupan kita, mari kita menjadi sahabat bagi mereka. Kita terima mereka yang saat ini sedang berkesusahan. Covid Corona tentu menjadi keprihatinan bersama, tetapi di antara kita memiliki daya yang berbeda-beda. Mungkin sebagai seorang tukang ojek, sopir taksi, atau pedagang daun di pasar, itu akan menjadi beban karena mereka tidak mendapatkan pelanggan. Tetapi bagi kita yang dengan gaji bulanan yang tetap, kita mengikut dalam perusahaan yang besar, mungkin tidak sebegitu berpengaruh karena gaji bulanan kita tetap. Oleh sebab itu, mampukah kita, maukah kita berbagi dengan sanak saudara kita? Kita diberikan lebih supaya bukan supaya kita terlihat menonjol dan kuat. Kita diberikan berkat yang berlebih supaya kita mampu mengangkat mereka yang sedang berkekurangan. Kita diberikan berkat yang lebih supaya orang-orang yang membutuhkan pertolongan boleh terbantu dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kematian Yesus bukan hanya sebatas kematian yang mendatangkan pilu, tetapi kematian Yesus adalah kematian yang menumbuhkan pengharapan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen yang percaya, nyatakanlah pengharapan itu kepada mereka yang saat ini sedang berkesusahan. Jadilah teman yang setia, duduklah di sampingnya, dengarlah setiap keluh kesahnya. Dan saat ini saya mengatakan, selesai.
Tuhan memberkati kita. Mari kita saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau mengetahui benar bagaimana ketakutan, kecemasan, bagaimana diri kami saat ini ya Tuhan. Kami takut mati, kami takut orang-orang yang kami cintai berpulang kepadamu terlalu cepat. Kami takut bahwa kehidupan kami akan kekurangan karena kami tidak memiliki penghasilan. Kami memiliki banyak ketakutan dan kecemasan saat ini ya Tuhan. Tetapi ketika kami memandang salib-Mu, Engkau yang telah mati membebaskan kami dari ketakutan. Engkau yang telah mati memberikan pengharapan kepada kami. Kami saat ini umat yang percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami meneguhkan hati kami supaya kami mampu membagikan pengharapan mereka saat ini yang sedang dalam kesusahan, mereka yang merasa sendiri dan tidak memiliki kawan, mereka yang merasa cemas karena tidak ada sesuatu yang bisa dilihat dalam kehidupan mereka. Jadikanlah kami pembawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang krisis ini, krisis kemanusiaan, krisis penyakit, krisis dalam bangsa ini. Berkati kami Tuhan, utuslah kami. Kami siap membagikan pengharapan kepada sesama kami. Terpujilah Kristus, Tuhan, Juru Selamat, pembawa pengharapan. Amin. Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah dengan segala kerendahan hati kita fokuskan pikiran kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena kasih rahmat-Mu, pengharapan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga dalam hari-hari kami, dalam masa kesusahan kami boleh melihat, kami boleh tahu benar bahwa kesusahan, himpitan hidup hanya sementara dalam kehidupan kami. Yang kekal adalah pengharapan hidup bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau mengetahui benar bagaimana keadaan bangsa ini yang sedang cemas, sedang takut, kami yang sedang kebingungan, kami yang hidup saling menyalahkan. Ya Tuhan, sadarkan kami saat ini, mampukanlah kami hidup dengan hikmat, akal, budi dan kebijaksanaan-Mu. Biarlah di masa-masa yang sulit ini, janganlah Engkau biarkan lidah kami untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Janganlah Engkau biarkan lidah kami untuk saling menyalahkan. Biarlah melalui lidah ini kata-kata positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menumbuhkan pengharapan boleh senantiasa keluar dari mulut kami. Biarlah melalui lidah dan perkataan kami ada sesuatu yang bijak, yang boleh membangkitkan, memberi semangat untuk sanak saudara kami, untuk kami semua yang sedang dalam kesusahan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang secara langsung terlibat untuk menangani virus ini. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk petugas medis. Engkau mengetahui ya Tuhan bahwa mereka lelah, mereka harus bertindak cepat dengan tepat, mereka harus mengorbankan keluarga,
mengeluarkan waktu dan kesehatan mereka supaya virus ini boleh segera tertangani dan kami boleh hidup dengan baik seperti sedia kala. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan semangat mula-mula, semangat yang tidak pernah padam, sehingga setiap keputusan kebijaksanaannya, setiap pelayanannya hanya karena memandang salib-Mu, hanya karena menyadari kehidupan mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, seluruh warga masyarakat yang ada di dalamnya, jemaat-jemaat-Mu di dalam gereja ini. Kau mengetahui bahwa virus ini membawa dampak yang betul luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Datangkan ketakutan, kecemasan, bahkan ada dari kami yang hidup kekurangan karena tidak lagi ada penghasilan dalam keluarga kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami melalui sanak saudara kami, melalui orang-orang yang berkelimpahan, mereka yang mau berbagi, mereka yang memiliki hati nurani yang baik, mereka yang akan senantiasa mencukupkan, menopang, dan menolong kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami doa untuk gereja-gereja-Mu di tempat dimanapun gereja-Mu berada, yang saat ini sedang mengalami pembelajaran bersama dengan adanya COVID. Kau mengetahui bagaimana jemaat-Mu juga saat ini sedang berusaha belajar menerima keadaan ini dengan segala keterbatasan, dengan rasa ketidaknyamanan kami ya Tuhan. Kami senantiasa untuk taat kepada perintah-Mu, kami senantiasa taat untuk mencari Engkau, menemukan Engkau dalam setiap badai kehidupan yang kami alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkan kami, bolehkan kami melalui badai kehidupan ini dengan tangan teracung ke atas, dengan mengatakan, Tuhan kami sanggup, Tuhan kami telah selesai melakukan tantangan hidup yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, senantiasa membimbing dan menolong kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu saat ini sedang sakit, mereka yang saat ini dalam pergumulan kehidupannya, mereka yang saat ini sedang bermasalah dengan pasangan hidupnya, dengan orang tuanya, apapun pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Doa ini kiranya Kau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita iringi persembahan kita ini dengan menyanyikan oleh karena darah-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang di surga, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur kami naikkan ya Allah, karena pada kesempatan ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil persembahan kami dari pemberian-Mu, dari berkat-Mu yang begitu besar. Ya Allah, berkatilah persembahan ini sehingga bermanfaat bagi kehidupan jemaat-Mu di gereja ini. Ya Allah, kami juga berdoa bagi persembahan-persembahan yang lain, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, inatura, dan persembahan-persembahan yang lain. Ya Allah, kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan, berilah kemampuan, sehingga dalam mengelola persembahan ini boleh dilakukan dengan baik, dan semua ini demi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa di surga, terlebih lagi kami berdoa untuk persembahan kami dalam kehidupan kami. Ialah ajaran kami, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, tentu di dalam kami mempersembahkan terdapat dosa serta kesalahan, Engkau berkenan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita jadikan hidup ini benar-benar bermanfaat dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mungkin badai hidup saat ini sedang menerpa kehidupan kita, tetapi tetap teguhkanlah hatimu dan pandanglah salib Yesus dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan tetaplah menjadi saksi Kristus dalam menghidupi salibnya dalam kasih
dalam kerelaan berkorban, dan marilah bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.